Selamat pagi Pak Satria, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kelompok kami yaitu kelompok 6 ingin menjelaskan tentang identifikasi permasalahan dengan menggunakan peta empati. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alvaro Ahmad Arafi, NRP 091044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Rizky, NRP 091068. Oh ya, perkenalkan nama saya Elvandi Deva Nugraha, NRP 091062. Perkenalkan, nama saya Lara Sayu Arvaneira Evante, NRP 091071. Perkenalkan, nama saya Santo Aziz Zutuwau, NRP 091074. Merumuskan masalah dengan peta empati 1. Peta empati 1 berisi tentang say, do, think, dan feel. Oke, mengenai say atau apa yang mereka katakan. Warga Kejawen Keputih Gebang mengatakan bahwa lingkungan mereka kotor dan banyak sampah yang berserakan. Lalu yang kedua, jalanan mereka tergolong jalanan yang jelek karena banyak jalanan yang berlubang dan tidak rata. Yang ketiga, terdapat banyak ganggang sempit yang susah untuk dilewati oleh para pengendara. Akan tetapi mereka memiliki nilai positif, yaitu interaksi antar warga cukup tinggi sehingga mereka saling membantu satu sama lain. Sedangkan di Pakuan City, warga mereka mengatakan lingkungan mereka cukup rapi dan bersih. Jalanannya pun lebar dan sepi. Akan tetapi tingkat individualisme di antara warga yang tersebut sangat tinggi, bahkan antar tetangga pun tidak saling mengenal itu atau apa yang mereka lakukan. Warga Kejawen Keputih Gebang melakukan aktivitas menggunakan sepeda motor. Lalu setiap minggunya mereka melakukan kerja bakti dan ronda bergilir setiap malamnya. Warga di Kejawen Keputih Gebang saling membantu antar warganya. Mereka berkendara dengan hati-hati karena banyak jalan yang berlubang. Dan yang terakhir, mereka banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Sedangkan warga Pakuan City kebanyakan beraktivitas menggunakan mobil. Lalu antar warga tidak saling berinteraksi. Yang ketiga, mereka banyak melakukan hal-hal secara individu. Dan yang terakhir, kegiatan pengamanan dan kebersihan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu pihak Pakuan City. Di sini saya akan melanjutkan peta empati 1, yaitu bagian think. Apa yang mereka pikirkan? Orang Kejawen Keputih berpikiran bahwa inikah Surabaya. Maksud mereka adalah inikah yang mencerminkan Surabaya, karena mereka berpikiran bahwa Surabaya itu kota terbesar kedua di Indonesia. Lah, yang kedua, Pemkot kurang peduli terhadap wilayah Kejawen Keputih. Hal ini nampak dari lingkungan mereka yang kurang tertata dan jalan-jalan yang masih rusak. Yang ketiga, mereka merasakan bahwa kebersamaan antar warga di situ, karena interaksi yang mereka lakukan di wilayah tersebut terbilang cukup intens. Yang ketiga, mereka berharap bahwa kapan jalanan di sini mulus, karena mereka sangat ingin untuk mendapatkan fasilitas jalan yang mulus. Nah, buat orang Pakuan City, mereka berpikiran tentang nikmatnya hidup ini karena mereka semua telah difasilitasi dengan keamanan, kenyamanan, dan kehidupan yang mewah. Terus yang kedua, mereka berpikir bahwa individual itu tenang karena mereka kebanyakan beraktivitas sendiri-sendiri. Yang ketiga, lingkunganku selalu asri karena memang mereka lingkungan mereka dimanage oleh pihak Pakuan City. Dan yang terakhir, semoga lingkunganku selalu seperti ini. Mereka berharap seperti itu karena mereka sudah nyaman dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Ini adalah bagian feel, apa yang mereka rasakan. Orang Kejawen Keputih lebih nyaman kalau lingkungannya selalu bersih karena mereka selama ini belum mendapatkan lingkungan yang rapi dan bersih. Terus begitu juga dengan jalannya masih tidak mulus sehingga mereka berharap kalau jalanannya dapat mulus. Terus mereka juga senang karena interaksi yang dilakukan di daerah itu sangat tinggi sehingga para tetangganya ingin membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Terus kebutuhan primer adalah apa yang utama untuk dipenuhi karena
mereka merasa kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama. Sedangkan di Pakuwon City mereka selalu bahagia karena seolah-olah semua kebutuhan mereka sudah terpenuhi. Dan yang kedua, mereka berpikir bahwa rumahku adalah istana bagiku karena memang rumah-rumah di sana terbilang cukup mewah. Terus warga di lingkungan itu kurang berinteraksi karena kebanyakan aktivitas-aktivitas mereka dilakukan secara individu. Dan yang terakhir adalah mudah untuk mendapatkan segala kebutuhan karena di daerah Pakuwon City telah disediakan segala kebutuhan yang di-manage oleh pihak Pakuwon City. 2. Selanjutnya ada merumuskan masalah dengan peta empati kedua yang berisi user, need, dan juga insight. Untuk yang pertama, user, who. Dengan mengambil tema inequalities, kami mengambil dua narasumber dari dua tempat yang berbeda. Yang pertama adalah Kejawan Keputih Gebang. Yang kami wawancarai adalah masyarakat yang bertempat tinggal dan berdomisili di kawasan Kejawan Putih Gebang dengan Bapak Jami Udin, umur 34 tahun dengan ciri-ciri yang spesifik, seorang pria perokok dan bekerja sebagai tukang servis elektronik. Yang kedua adalah dari kawasan Pakuwon City atau masyarakat yang bertempat tinggal dan berdomisili di perumahan Pakuwon City. Yang kami wawancarai adalah Troy, umur 19 tahun dengan ciri spesifik, pria berkacamata dan berstatus sebagai mahasiswa. Ya, jadi selanjutnya saya akan melanjutkan tentang peta empati 2, yaitu need atau apa yang dibutuhkan. Jadi pada warga Kejawen Keputih Gebang, yang mereka butuhkan itu yang pertama lingkungan yang bersih. Karena seperti yang kita tahu, lingkungan mereka itu masih banyak terdapat sampah-sampah berserakan ataupun sungai yang masih kotor. Lalu yang kedua, jalan yang mulus. Di sini bisa kita lihat kalau jalan di sana itu masih bisa dibilang nggak terlalu rata dan juga masih banyak yang berlubang. Dan yang ketiga, kebutuhan primer yang tercukupi. Mereka ini warga-warga Kejawen Keputih masih banyak yang tidak berpenghasilan ataupun masih kekurangan kebutuhannya, sehingga mereka harus ataupun ingin memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu pada warga Pakuwon City, yang mereka harapkan adalah interaksi yang lebih antar sesama warganya. Karena seperti yang kita tahu, mereka masih banyak yang hidup individualis ataupun jarang berkomunikasi dengan warga antar lingkungan tersebut. Setelah sebelumnya sudah diidentifikasi yaitu who atau user, setelah itu masuk ke need, what, apa yang dia butuhkan. Setelah itu dari keduanya dapat diambil sebuah solusi, yaitu yang pertama di Kejawen Keputih Gebang. Solusinya adalah mereka kan merasakan jalanan yang bolong dan lingkungan yang tidak bersih, sehingga solusi yang dimunculkan atau insight yang dimunculkan adalah masyarakat Kejawen Keputih menginginkan adanya jalanan yang mulus dan lingkungan yang bersih. Tentunya tidak lupa dengan kebutuhan-kebutuhan primer yang selalu tercukupi seperti masyarakat di Pakuwon City. Selanjutnya, sedangkan di daerah Pakuwon City, seperti yang kita tahu, karena tidak adanya interaksi antar sesama warga, sehingga insight yang dimunculkan yaitu masyarakat yang tinggal di Pakuwon City menginginkan adanya interaksi yang intens antar satu sama lain, sehingga menimbulkan sebuah keakraban dan mungkin saja bisa melakukan aktivitas-aktivitas bersama seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kejawen Keputih. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.